Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi raganti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara langsung di Wihara Ekadhamaloka pada pagi hari ini, maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wihara Ekadhamaloka, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Anumodana Ibu Bapak atas kebersamaannya. Anda bisa membagi waktu, tentu selain untuk keluarga pada hari Minggu, Anda juga bisa menyisihkan waktu tetap untuk bersama di wihara pada pagi hari ini. Melakukan puja bakti sebagai sarana berbuat kebajikan. Itulah landasan atau pijakan saya mengucapkan anumodana. Semoga kebijakan Anda untuk membagi waktu pada setiap hari Minggu khususnya itu patut untuk dipertahankan. Syukur-syukur kalau Anda mau mengembangkan. Cara mengembangkannya bagaimana, Bante? Kalau hari ini Anda datang sendiri, besok minggu yang akan datang dengan pasangan Anda. Kalau sekarang ini datang dengan pasangannya, karena mengembangkan ceritanya, kisahnya, ajaklah anak-anak Anda. Tapi karena anak-anak Bante nanti rame dengan kita di sini. Anak ada lokasinya, tempatnya sendiri. Yaitu untuk puja bakti anak-anak. Saya sudah Bante mengajak saya sendiri, pasangan saya, dan anak-anak sudah saya ajak. Karena ceritanya mengembangkan yang sudah baik, bukan hanya mempertahankan, mengembangkan, ajaklah mertua Anda. Sudah mendiang Bante. Cara mengajaknya nanti kalau pelimpan jasa tawata, nah itu masih terhubung. Bisa saja kita bisa melakukan yang baik untuk kebajikan itu. Bu Bapak, saya mau bertanya sebelum saya melanjutkan tugas saya. Anda sebagai umat Buddha berharap agama Buddha tumbuh berkembang? Benar? Gak cukup ya loh ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau diambil contoh, agama Buddha atau umat Buddha itu seperti pemain sepak bola. Orang tua di rumah masing-masing itu harus berperan menjaga gawang yang paten. Orang tua harus menjaga anak-anaknya dalam keluarga. Karena itu salah satu syarat, ibarat klub sepak bola, kalau penjaga gawangnya bagus, itu sulit bisa kebobolan. Nah ini kalau yang hobi sepak bola langsung nyambung. Kalau yang nggak hobi sepak bola, kamu di sana kok main sepak bola ya bantunya ini. Nah ini kan contoh saja, karena tadi kan pertanyaan saya, Ibu Bapak kita sebagai umat Buddha mengharapkan
agama Buddha tumbuh berkembang kembali jaya di Nusantara? Jawabannya kan mau. Kalau mau harus bagi peran. Kalau tidak bagi peran, harapan cita-cita kita itu tidak mudah untuk tercapai. Maka setiap orang tua adalah hendaknya menjadi penjaga gawang yang baik di rumah tangga. Kalau itu sudah ada, tahapan kedua mesti kita punya. Apa itu pertahanan? Kalau ibarat sepak bola itu harus ada pertahanannya. Kalau nggak ada pertahanannya, penjaga gawang digempur terus, habis juga. Yang ketiga, mesti mempunyai penyerang. Mau jadi duta dharma Ibu Bapak? Mau orang sakit datangin, bacakan parita, orang ada persoalan, diajak ayah bicara. Ci, ada apa Ci? Bicaraannya panjang. Dalam keadaan hati yang gundah, karena persoalan yang begitu mencengkeram dan berat, itu perlu teman. Lah kalau kita sebagai umat Buddha enggak menampilkan dirinya menjadi penyerang, sulit Buddha Sasana. Menyerangnya itu tadi begitu loh, nemani kalau ada persoalan. Dan sampai teman ada persoalan, ya udah Bante, kan semua orang kan mempunyai karma sendiri, kama yoni, kama bandung. 3 hal ini syarat yang diperlukan supaya Buddha Sasana itu bisa tumbuh berkembang. Menjaga gawangnya bagus, pertahanannya bagus, penyerangnya juga bagus. Itu Buddha Sasana bisa tumbuh berkembang di Nusantara seperti zaman dulu kala nenek moyang kita. Walaupun satu keluarga kalau bisa mempunyai hal itu, anak pinak, cucu, cicit, kalau bisa dijaga, banyak itu. Berkembang dengan syarat itu tadi. Kalau enggak bagi peran masing-masing, jangankan satu keluarga Ibu Bapak, satu RT, sulit juga bisa bertahan. Dan hal itu teman-teman kita semua punya. 3 ini punya. Kita belum punya. Maka kita harus mulai. Jadilah penjaga gawang, jadilah membuat pertahanan, dan jadilah untuk penyerang dalam arti, teman kalau ada persoalan, kita dengarkan, kita temani. Jangan sampai sendirian dalam persoalan itu. Itu keadaan sulit. Oh, saya kira cuma, iya begitu saja Buddha Sasana kembali jaya. Jaya bisa, berkembang bisa, tatkala kita mempunyai sebab. Nah, ini adalah pengantar tugas pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak untuk mengetahui 4 faktor agar kita bisa memperoleh kemajuan dalam kehidupan ini. Itu bahasan yang akan kita jadikan bahasan untuk belajar Dhamma bersama. Ini tadi pengantarnya. Sebagai umat Buddha kan tentu saja mengharapkan Buddha Sasana kembali tumbuh berkembang di Nusantara. Harus bagi peran. Masing-masing kita memerankan peran kita. Lah Bante perannya apa kalau itu tadi? Bisa pertahanan, bisa juga penyerang. Gitu. Jadi lari menjadi penyerang juga lari bisa membantu pertahanan. Tapi yang penting penjaga gawangnya harus bagus. Baik Ibu Bapak, saya ketika tugas pembinaan di kota, di pinggiran kota, sampai ke desa, sering saya bertanya, entah itu formal seperti ini, atau itu sedang ketemu secara individu, bertanya. Pertanyaan saya sederhana, tapi itu berkaitan dengan kita semua dalam kehidupan ini. Ibu Bapak dalam kehidupannya ingin maju dalam
Rumah tangganya, usahanya, kehidupannya, atau ingin mundur, jawabannya ingin maju. Kalau berusaha, ingin berkembang, untung, atau ingin rugi, jawabannya ingin untung. Pokoknya jawabannya itu yang baik-baik. Tidak ada yang ingin tidak baik. Di antaranya adalah kemajuan. Yalah Bante, masa ada orang hidupnya mengharapkan hidupnya tidak baik. Semua orang pasti berharap hidupnya maju, berkembang, sukses, dan menjadi baik. Kalau hal itu menjadi pengharapan kita, Ibu Bapak, itu sebenarnya tidak muluk. Itu sangat realistis, masuk akal. Kenapa saya katakan itu realistis dan masuk akal? Satu, karena orang sudah mempunyai pengharapan. Ini satu faktor. Muncul dari pertanyaan saya tadi, itu satu faktor yang sudah jelas. Satu faktor dimiliki bahwa dirinya ingin maju, ingin berkembang, ingin sukses. Faktor yang kedua, setiap orang terlahir di dunia sudah mempunyai potensi untuk sukses. Soal potensinya itu lemah, potensinya itu sedang, atau potensinya itu kuat, nah itu masalah lain. Kusala mula kama, setiap makhluk hidup, kita manusia terlahir itu membawa karma kita. Di antaranya adalah mempunyai karma baik dalam kehidupan masa lalu. Yang kita kenal dengan istilah potensi atau istilah umum itu bakat. Punya bakat untuk maju. Punya bakat untuk sukses, punya bakat untuk berkembang. Dua faktor, pengharapan hidupnya berkembang, maju, sukses, dan ternyata setiap orang terlahir di dunia sudah mempunyai bakat, potensi untuk sukses. Nah ini ibarat kita mau masak, Bu. Kalau sudah ada bahannya, kan tinggal keahliannya, kemampuannya. Kalau bahannya sudah ada. Faktor yang ketiga adalah ada kemauan untuk mengembangkan potensi dirinya, bakat dirinya, menyambung akan harapannya. Artinya apa? Mesti ada usaha. Tidak cukup mau sukses, mengandalkan karma masa lalu, bakatnya, nasibnya, tidak cukup. Potensi, harapan harus dihubungkan. Dihubungkan dengan apa? Dengan usaha. Di faktor usaha inilah nanti yang akan kita agak beri porsi banyak untuk kita kupas. Faktor kemajuan itu ada pada bagian usaha. Sudah 3, potensi, pengharapan, usaha. Yang keempat apa? Faktor berikutnya, butuh waktu. Kadang-kadang kan kita itu inginnya kan instan. Ingin cepat untuk sukses. Padahal maju, berkembang, sukses diperlukan 4 faktor tersebut. Ingat kita punya potensi, mesti punya pengharapan atau cita-cita, ada usaha, setelah diusahakan juga perlu waktu. Ini saling berkaitan. Kalau potensinya lemah, kalau usahanya juga lemah, waktunya dibutuhkan panjang. Karena potensinya lemah, karena masa lalunya tidak terlalu kuat.
usahanya kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Kalau ada temannya, didorong temannya, semangat. Kalau nggak ada yang dorong temannya, sudah semangatnya turun. Nah, ketika hal itu terjadi, Ibu Bapak, kepada siapapun, kepercayaannya apapun, status sosialnya juga bisa berbeda, maka kelambatan daripada tujuan pengharapan itu akan terjadi waktunya panjang. Karena memang syaratnya memenuhi untuk lambat. Potensinya lemah, usahanya juga lemah, waktunya jadi panjang. Maka kalau ada orang sama-sama usaha, usahanya juga sama, tempatnya juga sama strategisnya, modalnya sama juga, ilmunya sama juga, hasilnya belum tentu loh sama, belum tentu. Nah, tinjuan ini sangat realistis. Ilmunya sama, usahanya sama, ya, triknya sama, tipnya sama, lain sebagainya sama, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Bisa jadi main ada pada potensi yang telah dibawa. Ada yang potensinya lemah, ada yang potensinya sedang, ada yang bakatnya itu dominan. Baik Ibu Bapak, itu hal-hal yang diperlukan ketika pengharapan dalam kehidupan ini kita miliki. Bante, apakah itu mencakup semua pengharapan kita? Jawabannya, iya. Pengharapan ketika Anda dagang atau usaha, diperlukan hal itu. Pengharapan misalnya kita terjun di kegiatan sosial, pembinaan umat seperti Biku Samanera Romo Pandita, juga sama. Diperlukan potensi, usaha, waktu, dan pengharapan itu. Mesti faktor-faktor itu diperlukan untuk sampai pada pengharapan tercapai. Nah, Ibu Bapak, saya akan menekankan pada pembahasan usaha. Karena yang lalu, potensi itu, karma masa lalu itu, lemah, sedang, kuat, nggak bisa kita kutak-atik. Karena itu bagian masa lalu. Yang akan datang belum terjadi. Tapi itu menjadi pengharapan dan bisa dipastikan yang akan datang itu bisa terjadi baik apabila kondisi saat ini kita bisa melakukan baik. Kok bisa begitu, Bante? Ada orang maksimal melakukan perbuatan baik, tapi hasilnya belum baik, Bante. Itu butuh waktu tadi. Ada yang pendek, ada yang enggak lama, ada yang sangat lama. Tapi pasti, sebab yang baik itu akan berakibat baik. Itu pasti. Yang tidak pasti adalah waktunya. Bisa pendek, bisa sedang, bisa jauh. Nah, ini jangan sampai ya abu-abu. Sebab baik pasti berakibat yang baik. Itu hukum kebenaran. Akibat baik besok, atau seminggu yang akan datang, atau setahun yang akan datang, atau satu kelahiran yang akan datang, itu yang tidak pasti. Nah, ini mesti jelas supaya jangan sampai nanti menimbulkan keraguan. Ya, soal potensi yang kita bawa itu lemah, sedang maupun kuat, itu nggak bisa kita kutak-atik lagi. Karena itu bagian masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, karena itu tidak bisa kita kutak-atik lagi. Tapi kita mengetahui dan meyakini itu. Sekarang itu akibat daripada sebab masa lalu. Sekarang itu menjadi sebab untuk yang akan datang. Maka penekanannya adalah apabila kita ingin maju berkembang sukses, satu, dianjurkan apapun aktivitas yang kita tekuni. Apapun di sini jangan sampai diplesetkan yang negatif loh ya. Apapun aktivitas yang kita tekuni itu adalah aktivitas yang baik, yang kita pilih,
Misalnya Anda memilih sebagai perumah tangga, itu adalah pilihan yang terbaik, Anda memilih itu. Saya memilih menjadi biku adalah pilihan yang terbaik bagi saya menjadi biku. Misalnya yang dagang, birokrat, dan lain sebagainya. Pilihan yang telah Anda putuskan, itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita masing-masing. Dianjurkan supaya pilihan yang kita ambil, apapun pilihan aktivitas kita itu, supaya bisa maju, berkembang, dan sukses, dalam perspektif Dhamma yang diajarkan Sang Buddha, hendaknya kerjakan, lakukan dengan tenang. Bu, datang ke wihara, sekarang kita beraktivitas di wihara loh ya ini ya. Seneng nggak ini? Kalau kaki kesemutan tetap seneng nggak? Awas nanti kelihatan dari mukanya loh itu. Bener, kalau kaki sudah pegel, kesemutan, ceramahnya tidak selesai-selesai, ada tuntung-tuntung gitu ya kata orang Kalimantan, itu bisa berubah gitu loh. Muka itu bisa berubah. Sudah berubah, sudah sambil berdoa, kada selesai-selesai lagi ceramahnya. Bisa pura-pura kamih, buang air kecil, tapi tidak bulik lagi, bisa jadi ya, tidak kembali lagi gitu. Ya, jadi syarat pertama, supaya maju, supaya berkembang, usaha ya kita yang kita tekuni, syaratnya dalam perspektif sudut pandang Dhamma itu dianjurkan untuk senang. Jadi istilah formalnya itu canda. Jadi kita mesti menyenangi apa yang kita lakukan, kita kerjakan, aktivitas kita, keputusan yang kita ambil. Kok bisa begitu Bante? Apa sih kontribusinya ketika kita melakukan itu dengan senang? Bukan tidak semua pekerjaan itu mudah. Walaupun kita berharap mudah. Tidak semua persoalan yang muncul dalam kehidupan kita itu ringan. Walaupun kita hidup berharap tanpa ada persoalan. Tidak semua kita ketemu teman itu baik. Walaupun kita berharap dan berdoa supaya kita ketemu teman yang baik. Sebelum saya lanjut, bujur ini benar ini Bu? Benerlah, masa semua mulus begitu, itu kan harapan, itu syair lagu ya, semua indah begitu ya. Kenyataan dalam kehidupan, persoalan itu bisa rumit, pekerjaan itu bisa juga berat, dan lain sebagainya. Kontribusi daripada tatkala kita bisa mengerjakan tugas kita, yang kita ambil dengan senang, Bu, yang berat itu tidak akan membebani. Yang berat itu akan menjadi ringan. Itu kontribusi daripada rasa senang. Hidup berharap mudah, tetapi ada kalanya hidup ini juga dilematis. Bagikan sebuah malakama dalam istilah. Menghindar ketemu juga hal seperti itu. Jangan khawatir. Jika kita menghindar tidak bisa menghindar, karena itu konsekuensi daripada eksistensi kita hidup di dunia. Jangan khawatir, tatkala kita mengerjakan beraktivitas kita dengan rasa senang. Maka yang sulit itu tidak akan menyulitkan kita. Itulah kontribusi daripada rasa senang. Tapi ini mudah untuk kita sampaikan, mudah untuk didengar, mudah untuk dipelajari. Bagaimana beraktivitas dengan senang, tapi untuk mewujudkan, merealisasi itu tidak mudah. Tadi kan saya sudah tes itu. Bu, datang ke wihara ini beraktivitas dengan senang? Senang tatkala kaki belum pegel. Senang tatkala kaki pegel itu belum berkembang menjadi kesemutan. Senang tatkala baru kesemutan saja, sudah kesemutan ceramahnya muter-muter. Misalnya. Itu tambah lagi.
Dalam keadaan seperti itu dianjurkan tetap senang. Senang untuk apa? Untuk mendengarkan Dhammadesana, senang untuk beraktivitas di wihara. Itu masalah lain. Karena pegel, sakit, kesemutan itu adalah konsekuensi dari kita punya tubuh ini. Dianjurkan tetap senang. Maka ketika kita dalam beraktivitas itu dengan senang, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, ibarat perjalanan jauh pun itu terasa dekat. Kalau nggak percaya, Anda bisa tes sendiri, bahkan mengalami sudah. Masa Bante, jangan asal ngomong loh Bante, harus ada data dan faktanya loh. Iyalah. Misalnya kalau kita cerita ngobrol dengan orang yang kita senangi, Ibu Bapak, 1 jam bahkan 2 jam terasa sebentar. Padahal waktunya 2 jam. Coba bandingkan kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak cocok bahkan tidak disukai. Jangankan 2 jam. Setengah jam pun rasanya sudah berat. Itu fakta. Soal kita, Anda mau mengakui atau tidak mau mengakui, itu masalah lain. Tapi tatkala canda, rasa senang itu kita miliki, itu dikatakan dalam Dhamma, satu faktor yang sudah dimiliki untuk membawa kemajuan. Karena pekerjaan rumit akan menjadi mudah, kerjaan berat akan menjadi ringan, perjalanan jauh akan menjadi terasa dekat. Kalau kita mengerjakan dengan senang. Tadi saya dari bandara. Sering ini pertanyaan itu ditanyakan, tadi ada yang tanya lagi. Bante habis dari sini kemana? Karena ditanya yang jawab dong, masa itu tidak urusanmu? Waduh. Sadis amat Bantenya ini. Jangan-jangan ini kecapean ini gitu. Ditanya, jawab. Oh nanti habis Dhammadesana ada tugas ke Malang. Besok Bante jam 3:30 ke bandara. Kemana? Jakarta. Langsung Selasanya, besok kan Senin toh? Selasanya pagi ke Banjarmasin. Terus Rabu pagi ke Semarang. Lantas nggak tanya lagi, apa nggak capek Bante? Pertanyaan itu sering orang tanya. Capek lah, kalau nggak capek, bohong. Capek. Vitamin yang Bante minum vitamin apa? Vitamin S. Vitamin B ada nggak Bu? Vitamin A? Vitamin D? Vitamin C? Vitamin S ada nggak? Jangan cari di apotek. S itu menyenangi. Ya, semangat atau menyenangi ya S ini, senang. Jadi, kalau sudah menyenangi dan apalagi yang dipilih itu adalah pilihan sendiri. Kayak Anda sebagai perumah tangga, yang milih Anda sendiri, saya sebagai biku memilih itu pilihan saya sendiri, artinya apa? Pilihan berpijak kepada, berlandasan kepada kesadaran. Kemauannya sendiri. Tatkala ada persoalan-persoalan yang muncul daripada pilihan kita, maka kesadaran itu akan menjadi solusi dalam segala persoalan yang muncul dalam aktivitas kita. Karena emosi itu akan bisa diredakan tatkala kita tumbuh berkembang kesadaran kita. Akan dialog pada diri sendiri. Misalnya Anda ada persoalan dalam rumah tangga Anda, lantas Anda bertanya, siapa yang menyuruh berumah tangga? Saya sendiri. Nggak ada yang nyuruh dulu, nggak ada. Sama dengan saya, siapa yang nyuruh jadi biku? Saya sendiri. Nah, begitu ada persoalan jadi biku, ya saya akan bertanya pada diri saya. Nah, itu kan pilihanmu sendiri. Nggak ada yang nyuruh. Oh iya ya, ini pilihan saya sendiri. Kenapa saya harus menyalahkan kepada orang? Emosi yang semula itu muncul berkembang, emosi akan menjadi turun. Kesadaran akan tumbuh berkembang menjadi solusi.
Demikian pula Ibu Bapak, rasa senang itu akan kontribusinya mengatasi ketika ada hal-hal yang muncul dan sulit dalam kehidupan tidak menyulitkan. Maka faktor pertama diharapkan untuk kemajuan dan kesuksesan adalah miliki rasa senang dalam beraktivitas. Jadi walaupun bangun pagi, masak di dapur, kalau senang, enak itu waktu 2 jam sampai semua masakan selesai, happy. Tapi kalau sungut-sungut gitu, nyesali itu. Karma buruk apa saya ini terlahir jadi ibu berumah tangga. Anak-anak masih pada tidur, suami masa ya tidur nyenyak, saya harus masih sudah aktif begini. Jadi menyesali keberadaan, nggak akan menyelesaikan juga. Sekarang yang kedua. Faktor yang kedua untuk kemajuan sesuai dengan harapan, seiring saya keliling itu bertanya kepada umat, berharap maju, berkembang, sukses hidupnya, itu realistis, bisa untuk dicapai, punya harapan, punya potensi, harus ada usaha dan perlu waktu. Faktor yang kedua ini adalah dianjurkan kita untuk memiliki semangat dalam mengerjakan tugas. Biasa semangat itu bisa gampang muncul ketika kita mengerjakan dengan senang. Ini berkaitan. Kalau kita mengerjakan dengan senang, semangat itu pun terkondisikan. Semangat itu akan muncul. Semangat di sini Ibu Bapak bukan semangat kalau memang ada yang menyemangati. Kalau nggak ada yang menyemangati, tidak akan semangat lagi. Semangat di sini adalah meliputi 3 tahapan. Semangat untuk mencapai, semangat untuk menjaga dan mengembangkan apa yang sudah dicapai, dan semangat untuk mengatasi persoalan yang muncul apabila Anda sudah maju dan berkembang. Semangat ini harus dibagi menjadi 3 bagian. Semangat di awal itu semangat untuk mencapai apa yang kita harapkan, cita-citakan, itu perlu semangat. Tanpa mempunyai semangat, sulit. Tapi setelah semangat ini mengantarkan untuk mencapai harapan kita, jangan langsung dibuang. Diperlukan semangat dalam tahapan kedua. Dalam tahapan kedua, semangat digunakan untuk apa, Bante? Untuk menjaga, untuk mengembangkan. Misalnya Anda berumah tangga, berharap hidupnya bahagia dan harmonis dalam rumah tangga, tercapai. Semangat itu mesti dipertahankan. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan, kebahagiaan sebagai berumah tangga. Semangat itu diperlukan untuk mengembangkannya. Karena itu bisa berkembang berdasarkan potensi dan ditumpang oleh usaha. Di antara usaha itu tadi, semangat. Dan seringkali itu semangat dibuang tatkala sudah sukses. Maka dalam fakta kehidupan, sukses yang dicapai, kemajuan yang dicapai, keberhasilan yang dicapai itu sulit untuk dipertahankan. Ada orang yang sukses tapi nggak bisa dipertahankan kesuksesannya. Ada orang yang sukses nggak bisa berkembang kesuksesannya. Karena apa? Faktor kedua, yaitu semangat, wirya, yang semestinya tetap dijaga. Digunakan untuk menjaga keberhasilan, untuk mengembangkan keberhasilan. Nggak ada. Maka seiring dengan waktu, kesuksesan tanpa dikawal faktor kedua, yaitu semangat, kesuksesan itu akan menurun. Kemajuan itu akan menurun. Tidak terjaga, tidak berkembang. Karena faktor untuk menjaganya itu semangat sudah dibuang. Ah, buat apa semangat? Toh aku sudah sukses. Oh, jadi semangat itu tetap harus dijaga ya Bante, untuk kelangsungan daripada kesuksesan, untuk mengembangkan kemajuan kesuksesan yang sudah dicapainya, yang menjadi pengharapan pada umumnya orang dalam kehidupan ini. Bahkan Ibu Bapak, semangat itu juga difungsikan di akhir daripada menjaga, mengembangkan.
Masih tetap diperlukan toh Bante, sudah sukses, sudah bisa menjaga kesuksesan, bahkan berkembang kesuksesannya, apakah semangat itu perlu masih difungsikannya? Ya, canda dan wirya di sini adalah perlu. Karena segala kesuksesan, perkembangan dari kesuksesan itu diikuti dengan konsekuensinya. Resiko persoalan daripada kesuksesan yang telah dicapai, kemajuan yang telah didapatkan itu bukan tanpa ada resikonya. Semakin banyak yang kita dapatkan, akan semakin banyak yang kita perhatikan itu. Resikonya juga akan semakin banyak. Nah, itu diperlukan untuk bisa mengatasi resiko daripada kesuksesan. Hanya sukses saja, bisa mengembangkan kesuksesan saja, tapi nggak bisa mengelola resikonya. Orang sukses sering sakit kepala bisa jadi. Orang sukses sulit tidurnya bisa jadi. Bu, kalau pas ada yang ngalami, ini saya bukan kerjasama dengan pasangan hidup Anda loh ya. Jangan-jangan Bante menyampaikan itu tadi ada pesan, tidak. Itu fakta. Itu diperlukan adalah semangat untuk apa? Mengatasi konsekuensi persoalan yang muncul daripada kesuksesan. Semangat untuk menyelesaikan persoalan. Jika tidak punya itu, jangan heran kalau orang sukses tidak bahagia. Sukses secara materi loh ya, tetapi belum bahagia hidupnya. Karena semangatnya untuk mengatasi persoalan dari kesuksesan ditinggalkannya. Buat apa? Sudah bisa menjaga kesuksesan, bisa mengembangkan kesuksesan. Mau apa saja bisa. Tapi kesuksesan itu ada konsekuensinya. Nah, inilah faktor kedua. Kemajuan, kesuksesan bisa kita harapkan selain canda, senang dalam mengerjakan tugas, semangat dalam mengerjakan tugas. Semangat itu dibagi menjadi 3 tahapan. Semangat untuk mendapatkan, semangat menjaga dan mengembangkan, dan semangat untuk mengatasi persoalan yang muncul dari kesuksesan itu sendiri. Karena setiap konsekuensinya. Namanya berumah tangga kan berharap kan punya anak, keturunan. Yalah Bante. Anak, keturunan, lahir dalam Quran. Dididik, dikondisikan menjadi anak-anak yang baik. Apakah setelah anak-anaknya, cucunya, keluarganya menjadi anak yang baik, tidak ada resikonya? Ada. Bergaul dengan temannya, informasi temannya itu kurang baik. Kepikiran. Bukan hanya berpikir loh. Kalau cuma berpikir, normal. Kalau kepikiran, nah itu sulit. Kalau tidur sulit, bisa juga sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala, sudah itu dampak daripada tidak bisa mengelola karena tidak mempunyai semangat untuk mengatasi konsekuensi daripada kesuksesan, khususnya membina rumah tangga, mengharapkan anak cucu keluarga jadi keluarga yang baik, sudah didapatkan. Tapi mampu nggak? Bisa. Kesulitan itu tidak bisa diatasi. Tinggal geser saja, tergantung kita mau tempatkan di mana persoalan itu. Sebagai biku, sebagai pengusaha, sebagai misalnya politisi, birokrat, semua itu tidak lepas daripada konsekuensinya. Faktor yang ketiga, harapan untuk maju dan sukses karena potensi ada, jika usaha dilakukan, butuh waktu akan mengantarkan. Pun faktor yang ketiga ini bagian daripada usaha, dianjurkan ketika kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, ya sesuai dengan pilihan kita,
dianjurkan untuk mengerjakan dengan perhatian, dengan kesungguhan. Tidak pokoknya asal dikerjakan. Dalam istilah formalnya adalah hendaknya dikerjakan dengan perhatian atau menggunakan sati. Jadi memperhatikan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Bagaimana ya pekerjaan itu kita lakukan. Jika ada kekurangan, jika ada misalnya kesalahan, nah perhatian disitulah yang harus mengontrolnya. Ketika ibu bapak kita bisa mengerjakan dengan perhatian, maka akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau kesalahan-kesalahan itu bisa kita kurangi, ibarat satu produksi yang kita buat kan biayanya itu tidak mahal. Kalau biaya suatu produksi itu tidak mahal karena nggak banyak kesalahan, kehidupan global seperti sekarang kan bisa untuk kompetisi tentang harga. Kualitasnya bagus, harganya kompetisi dengan yang lain. Bisa jual. Karena tidak banyak biaya untuk produksi, nggak banyak kesalahan. Dengan singkat cerita, SDM-nya sudah jadi. Efektif dan efisien kita untuk mengerjakan tugas itu. Dengan syarat faktor yang ketiga yaitu sati atau perhatian. Yang keempat adalah wimangsa, itu mau mengevaluasi. Namanya Bu, putu jana, hidup ini jauh daripada sempurna. Yang kita kerjakan bisa benar, yang kita kerjakan bisa salah. Karena namanya kita orang yang belum mencapai kesempurnaan. Dengan faktor yang keempat yaitu wimangsa, untuk mengevaluasi. Program-program yang baik yang kita kerjakan, yang kita buat, kita bisa pertahankan dan kita kembangkan. Program yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untuk membawa kemajuan, bisa juga kita tinggalkan. Karena hidup ini kan dalam ajaran Sang Buddha tergantung pada diri kita sendiri. Itu dalam Dhammapada Attawaka. Oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri orang itu menjadi ternoda. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri orang melakukan kebajikan. Suci dan tidak suci itu tergantung pada, baik dan tidak baik tergantung pada dirinya sendiri. Maka ketika kita beraktivitas di rumah tangga, pengabdian, bisnis, dan lain sebagainya, faktor yang keempat anjurannya adalah kita mesti mau mengevaluasi. Yang pelajar, yang mahasiswa juga demikian. Tanpa mau mengevaluasi, ya istilahnya ya kurang update, istilah lainnya mainnya kurang jauh, minumnya kopi kurang kental. Istilah-istilah di masyarakat itu ya. Nah dalam Dhamma ya kita mesti harus mengevaluasi. Tidak perlu malu karena itu demi kemajuan. Nah 4 faktor itu yang disebut dalam Dhamma yaitu Iddhipada. 4 cara bisa untuk mencapai kemajuan. Tatkala kita mengerjakan dengan senang, canda, mengerjakan pekerjaan tugas kita dengan semangat wirya, mengerjakan tugas kita dengan penuh perhatian sati, dan mengerjakan tugas kita itu wimangsa atau mau mengevaluasi. Tidak peduli apa bidang kita, untuk perkembangan batin saja bisa, apalagi bersifat dunia. Itu akan mudah bisa untuk dicapainya. Bu Bapak, saudara-saudari sedama, semoga pertemuan kita pada hari ini akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang Buddha Sasana, karena pengetahuan itu penting dalam menjalani kehidupan. Namun jangan berhenti kepada pengetahuan saja, sebanyak apapun pengetahuan yang kita dapatkan,
jika tidak muncul atau mengondisikan untuk muncul dan berkembangnya sada atau keyakinan, pengetahuan itu hanya sebatas teori, tidak akan mampu melangkahkan kaki kita untuk kemajuan batin. Tapi pengetahuan yang bisa menumbuhkan keyakinan, dua hal itulah yang akan bisa membawa kemajuan kita dalam kehidupan dunia ini maupun spiritualitas kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.